Halo, selamat datang di channel PAUD Al Istiqlal. Semoga Sobat PAUD Al Istiqlal sehat selalu ya. Kali ini, mari kita sama-sama pelajari tentang pengasuhan anak. Siapa di antara sobat yang sedang menonton tayangan ini, yang memiliki anak usia 0-6 tahun? Ya, mungkin Anda perlu menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ayah, bunda, tentu anak merupakan anugerah juga amanah dari Allah, maka kita perlu menjaganya sebaik mungkin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengasuhan anak usia 0-1 tahun terlebih dahulu. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi orang tua untuk anak usia 0-1 tahun diantaranya. Pertama, kebutuhan perawatan kesehatan dan gizi seperti memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI setelah bayi berumur 6 bulan, dalam bentuk lumat. Mulai dari bubur nasi sampai nasi tim 3 kali sehari bisa dicampur dengan ikan, tahu, tempe, telur, sayur dan kacang-kacangan, dan perlu diingat juga, ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Perlu diperhatikan juga jumlah makanan MPASI diberikan sesuai jumlah bulan umur anak. Sebagai contoh, pada bayi umur 9 bulan diberikan 9 sendok makan. Tidak kalah penting, untuk memberikan imunisasi secara lengkap sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan, menjaga dan merawat kebersihan badan seperti mandi, gunting kuku, dan lain-lain. Serta perlu mengamati pertumbuhan anak dengan membawanya ke posyandu secara rutin setiap bulan. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan stimulasi yaitu memberikan cinta, rasa aman, dan kasih sayang kepada anak, agar anak mengerti bahwa kita menyayangi dan selalu berada di dekatnya. Belai dan sentuh anak setiap hari agar menambah kedekatan antara orang tua dan anak. Dekap dan peluk anak untuk menenangkan anak terutama saat anak sedih atau menangis bila mimpi buruk atau ketakutan. Berikan pujian jika anak melakukan perbuatan yang baik atau berhasil mencapai tahap perkembangan selanjutnya. Dan jika anak melakukan kesalahan, hendaknya jangan dimarahi namun tegur dan beritahu apa yang seharusnya dilakukan. Bacakan dongeng, lalu berikan kata-kata halus atau penuh makna untuk melatih kepekaan anak. Juga beri motivasi anak agar ia mampu mencoba melakukan sesuatu, dan berikan panggilan sayang kepada anak. Lalu, berikan stimulasi, ialah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak yang dilakukan oleh lingkungan yaitu bapak, ibu, pengasuh anak, dan anggota keluarga lain untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Ingat, kurangnya stimulasi dapat menyebabkan kelambatan tumbuh kembang anak. Melakukan stimulasi yang memadai artinya merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi dan kemandirian balita berlangsung secara optimal sesuai umur anak. Selanjutnya, kebutuhan gerakan kasar. Perlu tahu artinya terlebih dahulu. Gerakan kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar otot tubuh dan biasanya memerlukan tenaga. Kemampuan gerakan kasar yang harus dikuasai antara lain ialah mengangkat kaki dan menggerakkan jari-jari, memiringkan badan, mengangkat kepala,
tengkurap tanpa dibantu, merangkak, dan berjalan. Salah satu contoh kegiatan mengembangkan gerakan kasar ialah kemampuan memiringkan badan. Cara melatihnya dengan meletakkan bayi dalam posisi tengkurap, lalu letakkan mainan berbunyi di depan bayi dan bunyikan atau gerakan mainan agar bayi mendengar dan mencoba bergerak mencari sumber bunyi. Tujuannya ialah melatih kekuatan dan keseimbangan badan, dan alat bantu permainan yang digunakan seperti boneka atau benda lain yang berwarna-warni atau berbunyi. Selanjutnya, kebutuhan gerakan halus ialah gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu saja dan hanya melibatkan sebagian kecil tubuh. Gerakan halus tidak begitu memerlukan tenaga tetapi perlu koordinasi, kerjasama mata dan anggota badan, tangan dan kaki. Adapun kemampuan gerakan halus yang perlu dikuasai antara lain: menjangkau, menggenggam dan memasukkan benda ke mulut, menjatuhkan benda atau mainan dan memungutnya kembali, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Sebagai salah satu contoh kegiatan mengembangkan gerakan halus seperti menjatuhkan benda atau mainan dan memungutnya kembali. Adapun cara melatihnya yaitu letakkan bayi di pangkuan ibu, lalu berikan mainan pada anak, dan jika anak menjatuhkan benda tersebut, ajak anak untuk memungut kembali benda tersebut. Dengan tujuan untuk melatih keterampilan tangan, dan alat bantu yang diperlukan seperti permainan bebek-bebekan, plastik beroda, atau mainan lain yang berwarna-warni, berbunyi, dan bergerak. Komunikasi ini terbagi dua yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Ialah kemampuan baik menyatakan perasaan, keinginan dan pikiran maupun melalui isyarat atau gerak tubuh. Kemampuan yang perlu dikuasai anak usia 0 hingga 1 tahun dalam komunikasi aktif yaitu mengoceh kalau sedang sendiri atau saat diajak bicara, dan mencoba meniru bunyi atau suara menurut kemampuan anak. Dan kemampuan komunikasi pasif seperti dapat menengok ke arah sumber bunyi, dan memberi reaksi yang berbeda terhadap bermacam-macam jenis suara. Kita perlu melatih anak dengan terus mengajak anak berbicara dan bernyanyi bergembira. Tak kalah penting, yaitu kebutuhan kecerdasan, artinya anak cepat tanggap, cepat paham, mampu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu serta mampu menyelesaikan masalah sesuai usianya. Ayah, bunda, saudara, dan teman dapat membantu mencapai kemampuannya seperti anak mampu mengikuti benda bergerak dengan mata, memberi reaksi pada orang yang belum dikenal dengan menangis atau menatap, memberikan reaksi pada pertanyaan atau perintah yang sangat sederhana, juga dapat meniru gerakan dan perbuatan. Pada usia 1 tahun ini disebutnya dalam istilah Sunda, tuturut munding, yaitu masanya anak mengikuti atau meniru. Terakhir, kebutuhan bergaul atau tingkah laku sosial untuk anak usia 0 sampai 1 tahun ialah kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga maupun dengan orang lain. Kemampuan bergaul yang perlu dikuasai antara lain, anak merespon dengan tersenyum kepada orang lain, atau respon yang berbeda seperti menangis ketika digendong orang yang belum dikenal, melihat ke arah yang memanggil namanya, memberi ekspresi terhadap perkataan tidak, serta anak menyayangi orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Semua itu perlu dukungan terutama dari ayah dan bunda. Alhamdulillah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, share,
subscribe, dan bunyikan loncengnya.